Kandasnya hubungan antara Ayu Ting Ting dan Letu Vardana dan batalnya pernikahan mereka padahal sudah bertunangan. Ini menyisakan sebuah misteri yang besar. Karena Ayu Ting Ting tidak hanya sekali ini saja batal menikah, bahkan sudah bertunangan dan menuju ke pernikahannya. Lalu siapa sebenarnya yang akan menjadi jodoh Ayu Ting Ting nantinya? Siapa yang tidak akan dibatalkan pernikahannya hingga akhirnya mereka bersama hingga akhir hayat nanti? Yuk kita akan bongkar dengan kartu-kartu saya. Halo Sainsiers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebenarnya ini semua pernah saya bacakan sebelumnya, makanya saya sempat kaget dan ragu saat Ayu Ting Ting ini terus kemudian memiliki kedekatan dengan Letu Vardana. Tapi apalah daya manusia, meramal pun adalah sebuah ikhtiar dan usaha. Tetap yang menentukan adalah yang di atas. Itulah mengapa kalian semua banyak yang mengatakan bahwa ramalan saya berubah-ubah. Saya ini melihat sesuatu tapi terus kemudian hal yang saya ramalkan ini tidak terjadi. Nah, saya katakan bahwa jika itu ternyata buruk, harapan saya memang tidak terjadi atau gagal. Tapi jika itu baik, saya inginnya itu juga gagal. Maksudnya terjadinya jauh lebih baik lagi. Tapi ini akan menjadi sebuah pengukur apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Dan kira-kira apakah yang saya lihat kemarin masih akan tetap sama? Karena sejatinya Ayu Ting Ting ini saya lihat itu tidak akan menikah dengan seseorang yang berseragam. Nah, berseragam di sini artinya dia bukan kepolisian, angkatan udara, laut, atau darat, dan juga bukan berseragam ASN seperti itu. Maka kembali lagi, waktu kemarin dekat dengan Letu Vardana, saya sempat berpikir, aduh jangan-jangan ini gagal lagi. Saya berdoa agar yang gagal adalah penglihatan saya, tapi ternyata itu yang terjadi. Karena di penglihatan saya dengan kartu ini, Ayu Ting Ting tidak menikah dengan seseorang yang dalam karirnya dia menggunakan seragam. Nah, kita lebih jauh lagi melihat kira-kira seperti apa, karena ada yang don'ts dan do. Nah, kira-kira yang mana yang tidak akan menikah dengan Ayu Ting Ting? Selain yang berseragam, saya juga melihat sepertinya Ayu di sini itu tidak menikah dengan seseorang yang memiliki profesi atau profesional. Apa sih bedanya profesional dengan seorang pegawai atau seorang pengusaha? Nah, kalau profesional ini kalau mereka itu nggak kerja, mereka nggak dapat duit. Sama seperti saya, sama seperti Ayu. Kalau pengusaha itu memiliki usaha yang menghasilkan duit untuknya. Kalau pegawai, dia kerja atau enggak, dia tetap dapat gaji. Yang penting tidak melebihi batas cuti yang ditentukan dan batas izin sakit yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Maka saya melihat bahwa sepertinya ini bukan seseorang yang memiliki profesi seperti dokter, arsitek, pilot, nah apalagi berseragam ya profesinya. Nah, selain berseragam ternyata Ayu Ting Ting ini tidak berjodoh menurut penglihatan kartu saya dengan seseorang yang memiliki profesi yang mereka mengandalkan keahlian untuk mencari nafkah. Dan dari usia, saya juga melihat bahwa dia tidak akan menikah dengan orang yang sepantar dengan dirinya. Jadi usianya nggak terpaut. Jadi usianya sepertinya ini terpaut di atas 5 hingga 10 tahun. Lebih jauh itu lebih baik. Yang sepantar sepertinya akan sulit. Dan ini saya lihat akan tetap seperti ini kecuali, ingat ya, semua yang saya katakan di ramalan ini akan berubah jika Ayu Ting Ting di sini mengurangi aktivitasnya, misalkan lebih jarang syuting. Atau misalkan dia di sini berhenti atau cuti dulu dan pergi healing seperti itu. Jadi ini adalah ramalan yang jika Ayu Ting Ting tidak merubah sebagian besar dalam hidupnya, dia tetap syuting Lapor Pak yang stripping, terus kemudian Brownies yang stripping juga, dan acara-acara yang lain yang membuat Ayu ini sepertinya nggak punya waktu bahkan untuk mencari jodoh. Apakah dari kalangan artis? Nah, tadi saya katakan bukan dari profesional, tapi bisa saja kan artis yang sudah terus kemudian pensiun, terus memiliki usaha. Tapi saya lihat enggak juga. Sepertinya bukan dari public figure yang dikenal oleh masyarakat banyak. Dia sepertinya akan memiliki hubungan serius hingga pernikahan dengan orang yang saat diumumkan namanya, masyarakat ini baru kenal. Seperti Letu Vardana ini tadi. Sehingga nanti betul, masyarakat pasti akan meluruk atau menstalk orang ini tadi. Apakah ada red flag ataukah ada pengalaman buruk di masa lalu, dan ini sebenarnya adalah upaya para netizen menjaga sosok ibunda dari Bilqis ini tadi agar tidak jatuh ke pelukan pria yang salah. Nah, ini yang saya lihat, dia adalah seseorang yang usianya jauh di atas Ayu, juga bukan dari kalangan artis dan public figure. Lalu apa pekerjaannya? Bagaimana mereka mencari nafkah? Tadi udah don'ts-nya, sekarang do-nya. Nah, saya melihat bahwa dia ini seperti seorang pegawai yang sudah senior, maka dia udah nggak harus mengenakan seragam nih. Jadi kayaknya kalaupun dia ini adalah seorang pegawai, dia itu jenjangnya sudah direktur,
komisaris, atau jika tidak, dia memiliki usahanya sendiri. Yang mana sebenarnya dia adalah seorang pegawai yang sangat senior, tidak terikat oleh peraturan perusahaan, dan bisa saja pun dia akan berhenti bekerja saat mungkin nanti akan menikah atau memiliki keseriusan. Mungkin ini sosok-sosok yang bisa juga mirip seperti suami dari Luna Maya. Dari Syahrini, atau suami dari Sandra Dewi yang walaupun mungkin sekarang sedang terbalut oleh kasus 271 triliun, tapi yang saya lihat ini adalah seseorang yang memiliki penghasilan yang sangat luar biasa. Dan berbicara luar biasa, saya melihat bahwa dia ini membawai orang yang banyak, karyawannya juga akan banyak. Dia ini memiliki sebuah pengaruh dalam bisnis yang dia sedang jalankan. Dan walaupun dia bukan seorang public figure, tapi paparannya ini nasional. Jadi bisa dipastikan kiprahnya ini sudah se-Indonesia, bahkan regional, mungkin juga dia sering bepergian ke luar negeri. Nah, saya melihat dia ini pun adalah seseorang yang sebenarnya ya mungkin nggak terlalu kenal dengan Ayu, tapi terus kemudian dijodohkan seperti itu. Nah, kita akan lihat nanti Ayu ini ketemunya dengan cara apa. Tapi sebelumnya, kita akan lihat dia ini orang mana. Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan. Tapi yang pasti di sini saya lihat dia ini bukan seseorang yang beraktivitas di Pulau Jawa. Jadi banyaknya ini sering di luar pulau. Bisa jadi di Indonesia Tengah seperti Kalimantan atau Indonesia Timur. Atau yang pasti dia ini bukan orang yang beraktivitas di Pulau Jawa. Artinya dia bisa saja memiliki satu usaha yang sangat besar. Apakah mungkin ini perusahaan batubara atau sawit atau hal-hal yang berhubungan dengan perkebunan. Karena hanya usaha-usaha seperti ini yang tidak akan dilakukan di kota sebesar Jakarta atau tempat yang sudah pack seperti di Jawa Barat. Tapi bisa saja dia memiliki usaha yang mungkin berkaitan dengan logistik, pergudangan. Nah, kita akan lihat nanti untuk lebih jelasnya. Apakah memiliki anak? Ya, dia memiliki anak, bahkan anaknya pun ini sepertinya sudah lumayan besar. Dan usianya mungkin kalau panggil Ayu ini bisa mbak atau teteh atau kak. Jadi nggak tante seperti itu. Sehingga kalau saya kira di sini, ini adalah seseorang yang dia ini bisa jadi istrinya meninggal dunia atau bercerai. Tapi dia dalam pernikahan yang berikutnya dari pernikahan yang sebelumnya. Dan ini sebenarnya tidak masalah karena untuk orang-orang seperti Ayu ini sepertinya butuh seseorang dengan pola pikir yang dewasa, senior, bahkan mungkin memiliki pengalaman dalam pernikahan yang sebelumnya. Dia juga sudah tidak memiliki orang tua, hidup memang mengurus dirinya sendiri, seseorang yang tidak akan dituntun atau diarahkan oleh orang yang lain, dan ini adalah keputusan besar yang akan dia buat. Mungkin saat dia nanti menikah, ini akan jadi sebuah kegegeran yang luar biasa, tetapi ini saya melihat bahwa akan menjadi jalan keluar dari kesendirian Ayu yang setelah sekian lama, dan sepertinya akan memberikan sebuah kehidupan yang berikutnya mungkin mirip seperti jalan hidup Maya Estianty yang menikah dengan Irwan Musri. Saya tetap melihat bahwa kebahagiaan sebenarnya akan bisa menghampiri sosok ibu dari Bilqis ini tadi. Nah, kira-kira bagaimana kenalannya? Saya melihat bahwa Ayu ini akan dikenalkan oleh teman-temannya. Kalau kemarin mungkin dikenalkan oleh keluarganya dan juga kerabatnya, kali ini sepertinya teman-teman dekatnya yang sudah menganggap seperti adik sendiri, ini akan mengenalkannya. Jadi so pasti ini satu jaminan keamanan. Kalau red flag sepertinya ini sesuatu yang mungkin nggak ada, dan harapannya di sini ini akan bisa mengakhiri masa lajang yang sudah sekian lama. Dan memang menyedihkan sekali melihat Ayu Ting Ting kemarin batal menikah lagi. Kalau di awal nggak apa-apa, kalau putusnya masih pacaran itu sesuatu yang mungkin lazim dialami oleh banyak orang pula. Tapi di sini lamaran sudah terjadi dan pernikahan ini sudah di depan mata. Tapi apapun itu, ini adalah sebuah hal yang tidak akan terjadi jika tidak diizinkan oleh Allah SWT. Maka kirimkan doa yang terbaik jika kalian mengidolakan Ayu atau prihatin dengan kejadian ini. Semoga Ayu akan bisa menemukan jodoh seperti atau lebih baik daripada yang saya deskripsikan tadi. Dan jika kalian penasaran jodoh kalian, bisa saja kalian saya bacakan kartunya. Hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa saat saya membacakan kartu kalian. Dan salam untuk keluarga yang ada di rumah. Sampai jumpa.